Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Renungan Fresh Juice Jumat 29 Mei 2026 yang akan dibawakan oleh Pastor Pionius Hendy OFM Cup dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman kaula muda yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Salam jumpa semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam berkat Tuhan, sehat walafiat, dan tak kurang apapun juga. Dalam edisi Fresh Juice hari ini, 29 Mei 2026, kita akan merenungkan sabda Allah yang diambil dari Injil Markus, bab 11 ayat 11 sampai dengan 26. Yuk kita simak dan renungkan bersama. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Yesus kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percayalah bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman kaula muda yang dikasihi Tuhan, kita sedang hidup dalam budaya modern, di mana banyak orang berusaha mengejar validasi diri. Di media sosial misalnya, banyak orang menampakkan senyum, menunjukkan pencapaian, dan hidup yang sempurna, menunjukkan bahwa dia sukses menjadi orang yang kaya. Namun, masalahnya, kadang-kadang apa yang tampak di depan layar tidak persis sama dengan yang tampak dalam kehidupan harian mereka.
Bisa saja mereka adalah pribadi-pribadi yang sedang bergumul dengan rasa sepi, yang merasa cemas, yang merasakan tekanan mental, dan yang merasa kurang bahagia atau tidak ada damai di dalam dirinya. Nah, jika ini yang terjadi, maka kita bisa menyebut satu kata untuk istilah ini, yaitu kepalsuan batin. Artinya apa? Apa yang tampak hebat-hebat di depan publik, tetapi hal itu berhadapan terbalik ketika kita melihat hidup real pribadi-pribadi tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita hari ini dihadapkan pada pengajaran Tuhan Yesus yang menekankan bahwa kita ketika tampil di depan, hendaknya penampilan kita, karya-karya kita melukiskan apa yang sesungguhnya kita hidupi secara mendalam dalam hidup harian kita. Tuhan Yesus menemukan pohon ara yang rindang, yang banyak daunnya, yang tampak subur di luar. Namun, ketika Tuhan datang mendekat, dia menemukan bahwa pohon itu tidak berbuah. Dengan kata lain, pohon itu tidak produktif. Sama juga ketika dia masuk ke bait Allah yang dari luar tampaknya megah pada zaman Yesus, tampaknya luar biasa, ya, mengagumkan. Tetapi ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah itu, dia menemukan para pedagang yang bukan hanya berusaha mencari uang, tetapi juga mulai melakukan korupsi, mulai mencekik orang-orang kecil yang datang ke sana, membuat harga yang lebih mahal dari yang seharusnya. Bangunan luar yang tampaknya bagus, tapi di dalamnya mulai keropos. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kita, para saudara-saudari dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup yang diinginkan oleh Tuhan adalah hidup yang sungguh-sungguh menunjukkan kedalaman diri, yang sungguh-sungguh menunjukkan ekspresi yang paling mendalam dari batin kita, pribadi yang sudah pernah diubah oleh Tuhan secara mendalam. Itulah yang ditunjukkan di hadapan publik. Supaya apa? Supaya buah yang dihasilkan bukan hanya buah yang superficial, buah yang tampaknya bagus di luar tapi rusak di dalam. Ya. Artinya apa? Penampilan tanpa isi adalah bentuk kebohongan yang paling berbahaya. Melalui bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan hidup yang berbuah adalah hidup yang berintegritas. Artinya apa? Artinya adalah hidup yang kita hidupi, entah itu dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, merupakan hidup yang sungguh kita hayati, yang bukan hanya karya sosial, tetapi sungguh dilandaskan pada kata-kata dan teladan Tuhan sendiri. Hidup yang berbuah itu tidak lahir dari keasyikan untuk diri sendiri, tetapi hidup yang mau keluar, hidupnya mau berbagi, bahkan berkurban untuk orang lain. Hidup yang mau menebarkan cinta meskipun dirinya terluka. Hidup yang mau memberikan pengampunan meski dirinya dihina. Hidup yang memberikan cinta kasih meskipun dia merasa dirinya dibenci. Hidup yang berani memberikan kebenaran meskipun ada kesesatan. Hidup yang memberikan kepastian meskipun ada kebimbangan. Yang memberikan pengharapan meskipun terdapat putus asa di dalam dunia ini. Nah, hidup inilah yang dikatakan sebagai hidup yang berbuah. Namun, pertanyaan kita, bagaimana hal ini bisa kita capai? Nah, Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil hari ini, percayalah ya, sesungguhnya kalau kita berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi asal kita tidak bimbang hati. Iman yang teguh akan membuat segala sesuatunya menjadi mungkin. Hidup yang berbuah bisa terwujud ketika kita berani jujur dalam diri kita bahwa kita ini masih jauh dari sempurna,
bahwa kita memerlukan Allah hadir dalam hidup kita, bahwa dalam doa-doa kita mengakui kelemahan kita, jujur mengakui bahwa kita ini pribadi yang lemah dan siap untuk bertobat. Di samping itu, kita juga hendaknya berani membuka diri agar Tuhan membersihkan bait Allah dari pedagang-pedagang liar dalam tanda kutip dalam kehidupan batin kita, kehidupan spiritual kita. Pedagang-pedagang yang liar ini, misalnya rasa dendam, rasa iri, ya, hidup merasa lelah, ya. Kita mohon bantuan Allah agar membersihkan itu. Kita memohon juga bantuan Allah agar memberikan pupuk, memberikan air yang cukup pada tanaman iman kita. Karena sama seperti pohon yang hidup di pinggir sungai dan pohon itu mendapat asupan pupuk yang cukup, pohon itu akan menghasilkan buah yang banyak. Demikian juga kita, para saudara-saudari dan teman-teman kaula muda yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita sudah bersandar pada Allah, kita berikan seluruhnya bagi Tuhan, kita percayakan seluruhnya bagi Tuhan, dan kita mohon agar Tuhan membantu kita untuk mengekspresikan diri kita apa adanya, karena apa yang di luar sama dengan apa yang kita hidupi, Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan menunjukkan bagaimana caranya supaya kita menjadi hidup yang berbuah, dan buahnya itu adalah otentik. Bukan buah yang hanya superficial bagus tetapi rusak di dalam, tetapi buah yang betul-betul berkualitas dari luar dan juga dari dalam dirinya. Maka sebuah ajakan bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan merupakan kewajiban dari kita semua. Semoga dengan demikian kita bukan lagi menjadi pribadi yang hanya baik tampak di luar tapi rusak di dalam, tapi sungguh-sungguh pribadi yang betul-betul menunjukkan otentisitas kita, keaslian kita. Apa yang tampak di luar sungguh juga kita hidupi secara mendalam di dalam batin kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Pastor Pio untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.